Apa kabar teman-teman hebat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat. Alhamdulillah, semoga tetap semangat ya. Kali ini kita kembali lagi di ruang belajar kita. Belajar bersama, pintar bersama, sukses bersama. Baiklah, sebelum belajar jangan lupa subscribe, like, share, and comment agar kita dapat belajar bersama. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan belajar bagaimana menyelesaikan operasi campur bilangan bulat. Operasi campur bilangan bulat itu apa sih? Operasi campur bilangan bulat itu halnya ada operasi perkalian, penjumlahan, pengurangan, pembagian. Nah, ketika ketemu dengan kondisi seperti itu, apa yang harus kita lakukan dulu? Bagian mana yang harus kita kerjakan dulu? Nah, itu harus ada aturannya agar hasil yang kita dapatkan nanti sesuai dengan yang diharapkan. Misalnya seperti soal nomor 3, 120. Di sini ada bagi, ada kali, ada tambah. Nah, ketiga operasi ini mana yang dulu kita kerjakan? Apakah bagi dulu, kali, atau penjumlahan dulu? Atau urut dari kiri ke kanan, atau dari kanan ke kiri? Nah, itu harus ada aturannya, harus ada sifat yang harus kita ikuti, harus ada langkah-langkah yang harus kita ikuti gitu. Tidak boleh kita menjumlahkan mengacak dari bagi dulu terus ke jumlah terus ke kali, seperti itu tidak boleh, harus ada aturannya. Nah, aturan itu kita kenal dengan laba takur, kali bagi tambah kurang. Apakah dalam suatu soal kita kerjakan dari kali dulu baru bagi, atau dari bagi dulu baru kali, atau seperti apa? Penggunaan laba takur harus dengan aturan juga. Tidak boleh kita kerjakan mentang-mentang kali dulu katanya, jadi kita kali dulu baru bagi. Tidak boleh, harus ada aturannya, aturan tempat lagi yang kita harus perhatikan. Nah, bagaimana caranya? Yuk kita belajar bersama. Jangan lupa siapkan alat tulisnya ya. Selesai. Baiklah teman-teman, sifat operasi campur bilangan bulat itu ada yang pertama tadi laba takur. Apa itu? Kali, bagi, tambah, kurang. Nah, yang kedua yang harus kita perhatikan adalah jika terdapat tanda kurung maka dahulukan di dalam tanda kurung. Artinya dalam suatu soal nanti ada di sana tanda kurung. Misalnya di dalam kurungnya itu ada 20 dikali 4. Nah, itu yang harus kita selesaikan dulu. Yang lainnya kita abaikan dulu. Selesai mengerjakan di dalam kurung, baru operasi yang di luar baru kita kerjakan lagi. Nah, nanti ada soal seperti itu. Ingat ya, yang kedua itu jika terdapat tanda kurung maka dahulukan dulu di dalam kurung. Selanjutnya ingat, tanda tambah dan kurang, tanda tambah dan kurang itu sama kuat dia. Dan tanda kali dan bagi itu juga sama kuat. Jadi ketika ketemu tanda tambah dan kurang, mana yang dulu kita kerjakan? Kita kerjakan dari yang paling kiri dulu, dari tempatnya yang paling kiri. Kali dan bagi seperti itu juga. Ketemu tanda kali dan bagi, mana dulu yang kita kerjakan? Adalah tanda yang terdapat di paling kiri. Itu dulu yang harus kita kerjakan. Kemudian baru kita masuk ke operasi yang lainnya seperti itu. Yang keempat apa? Kali atau bagi itu lebih kuat dari tambah dan kurang. Jadi kalau ketemu kali, bagi, tambah dan kurang, apa dulu harus kita kerjakan? Yang lebih kuat. Yang lebih kuat adalah kali dan bagi. Jadi kita kerjakan dulu kali dan bagi seperti itu. Bagaimana teman-teman? Jangan lupa ini dicatat ya, dicatat di bukunya sehingga nanti kita mengerjakan soal teman-teman sudah tahu sifat-sifatnya gitu. Oke, silakan dicatat dulu. Oke teman-teman, kita masuk ke contoh soal ya, agar teman-teman lebih paham penggunaan sifat-sifat operasi hitung dari bilangan bulat. Nah, contohnya seperti ini teman. Negatif 12 dikali 8 ditambah 40 dikurang 10 sama dengan, nah seperti yang tadi kita lihat,
Ingat ya, ingat sifat-sifatnya tadi ya teman. Oke, bagaimana penyelesaiannya? Yuk kita lihat. Yang pertama, coba teman-teman lihat ya, ada kali, ada tambah, ada kurang. Tadi apa konsepnya? Kali, bagi, tambah, kurang. Jadi kali dulu, kali atau bagi dulu, baru tambah atau kurang, seperti itu. Perkalian yang mana? Yang ini. Ingat ya teman, kali dulu. Nah, negatif 12 dikali 8 itu yang dulu kita kerjakan, karena perkalian lebih kuat dari penjumlahan dan pengurangan. Ditambah 40 dikurang 10. Yuk kita kalikan ya. Nah, dengan mengalihkan bilangan bulat ini, teman-teman masih ingat konsep yang kemarin, perkalian bilangan bulat? Nah, jika dikalikan, maka negatif kali positif hasilnya negatif. Ini masih ingat ya? Yuk kita kalikan. Negatif 12 dikali 8 hasilnya negatif 96. Kemudian 40-nya kita turunkan ya, karena belum kita apa-apakan. Dan 10-nya kita turunkan juga karena tidak kita apa-apakan juga. Nah, ingat ya, operasi yang di depannya adalah milik yang bilangan di belakangnya. Tuh. Tambah berarti miliknya 40, kurang berarti miliknya 10. Jadi diikutkan ke bawah teman. Jangan lupa ya. Kemudian di sini kita ketemu ada operasi tambah atau penjumlahan dan ada operasi kurang. Nah, di sini mana yang kita kerjakan dulu? Ingat ya, tambah dan kurang sama kuat. Jadi kita kerjakan dari yang paling kiri. Yang paling kiri apa? Penjumlahan. Jadi negatif 96 ditambah 40, kita jumlahkan dulu. Hasilnya berapa teman? Hasilnya negatif 56. Pintar. Kemudian negatif 10-nya kita turunkan ya. Ini kita turunkan karena belum kita apa-apakan. Yuk, seperti itu. Nah, yang terakhir, karena dia tersisa pengurangan, jadi yang harus kita lakukan adalah mengurangkannya. Ingat, negatif 56 dikurang 10. Ingat pelajaran yang kemarin ya, cara mengurangkannya. Sama dengan negatif 66. Hebat, pinter sekali. Nah, jadi negatif 12 dikali 8 ditambah 40 dikurang 10 hasilnya negatif 66. Mudah kan teman? Sangat mudah. Oke, silahkan dicatat ya teman-teman agar paham dan tidak lupa. Kita masuk ke contoh selanjutnya ya. Nah, contoh kedua, 48 dibagi negatif 16 dikali 10 ditambah negatif 30. Di sini ada berapa operasi? Kita lihat. Ada pembagian, ada perkalian, ada penjumlahan. Mana dulu yang kita kerjakan? Yuk kita lihat. Nah, seperti ini. Ingat teman-teman, K, ba, ta, pur. Kali, bagi, tambah, kurang. Kali, apakah kali dulu yang harus kita kerjakan? Nah, kita lihat lagi sifat yang keempat tadi, bahwa ketika ketemu bagi dan kali ini sama kuat, jadi kita bebas, bukan bebas, jadi kita boleh mengerjakannya dari yang sebelah kiri. Ya, betul, bagi dan kali, karena dia sama kuat maka kita kerjakan dari sebelah kiri. Penjumlahannya nanti kita kerjakan. Oke, jadi yang kita kerjakan adalah pembagian dulu. 48 dibagi negatif 16, hasilnya berapa? Negatif 3. Kemudian 10 ditambah negatif 30-nya kita turunkan ya. Oke, karena belum kita lakukan operasinya. Kemudian lihat dulu bentuknya, tersisa operasi perkalian dan penjumlahan. Nah, perkalian dan penjumlahan, bagaimana, apa dulu yang harus kita kerjakan? Ya betul, ingat, perkalian lebih kuat dari penjumlahan. Jadi yang harus kita kerjakan adalah perkalian dulu. Pintar sekali.
Nah, kita kalikan ya. Negatif 3 dikali 10 hasilnya pintar, negatif 30 ditambah negatif 30. Ingat ya teman, semua operasi yang di depan bilangan itu adalah miliknya, jadi semuanya kita ikutkan dia ke bawah. Nah, seperti itu. Kemudian karena tersisa hanya penjumlahan, maka kita lakukan penjumlahan. Negatif 30 ditambah negatif 30 hasilnya negatif 60. Bagaimana teman? Mudah sekali bukan? Sangat mudah kalau kita memahami sifat yang tadi kita sebutkan di depan. Oke. Jadi 48 dibagi negatif 16 dikali 10 ditambah negatif 30 sama dengan negatif 60. Oke. Bagaimana teman? Apakah sudah paham? Coba kita lanjut ya. Contoh selanjutnya. Nah, soal selanjutnya seperti ini. Negatif 10 dikurang negatif 120 dibagi 12 dikali 12. Di sini ada operasi pengurangan, pembagian, dan perkalian. Nah, yang seperti ini gimana ya? Perkaliannya ada di belakang. Apa itu harus kita kerjakan dulu? Yuk kita lihat teman. Nah, ini bentuknya teman. Ingat ya tadi kabatakur, kali bagi tambah kurang. Ya betul. Nah, di sini kita lihat mana yang lebih kuat. Yang lebih kuat itu yang kita kerjakan dulu. Kurang dengan bagi yang lebih kuat yang mana? Betul, yang kuat bagi. Jadi kita kerjakan bagi dulu ya. Nah, ternyata ada operasi setelahnya. Bagi dan kali. Mana yang harus kita kerjakan? Dia sama-sama kuat. Jadi yang harus kita kerjakan adalah pembagian. Good. Karena dia terletak sebelah kiri. Nah, itu. Jadi mana yang kita bagi teman? Ingat ya. Yang kita bagi adalah negatif 120 dibagi 12. Nah, penulisannya ingat kita tulis berdasarkan angka yang seperti pada soalnya. Jangan ada yang berubah ya. Letaknya juga jangan ada yang berubah karena akan membuat kesalahan besar nantinya. Nah, kita lihat teman. Negatif 10 ini apakah sudah kita lakukan operasinya? Ya belum, jadi kita turunkan teman sesuai dengan yang dituliskan pada soal. Berarti negatif 10. Kurangnya juga ya, jangan lupa. Nah, kemudian ini tadi yang kita bagi. Ingat, negatif 120 dibagi 12 berapa ya? Good. Hasilnya negatif 10. Nah, kemudian angka setelahnya berapa? Dikali 22. Nah, kita turunkan teman, jangan ada yang berubah dari angkanya. Kalinya berarti kali yang kita turunkan, bilangannya berarti bilangannya juga yang kita turunkan. Jadi sekarang bentuknya negatif 10 dikurang negatif 10 dikali 22. Kemudian di sini tersisa operasi pengurangan dan operasi perkalian. Nah, kedua operasi ini mana yang dulu kita kerjakan? Ingat teman, kurang dan kali mana yang lebih kuat? Bentar, yang lebih kuat adalah perkalian. Jadi kita kerjakan dulu perkaliannya. Oke, jadi negatif 10 dikali 22. Bagaimana dengan negatif 10 yang satunya? Sama seperti yang tadi, kita turunkan. Kita tulis, tidak ada yang berubah dari atas, tetap negatif 10. Nah, seperti itu. Kemudian negatif 10 dikali 22 hasilnya negatif 220. Oke, yang terakhir karena tersisa pengurangan jadi kita kurangkan. Negatif 10 dikurang negatif 220. Bentar, hasilnya adalah 210. Oke, hebat sekali. Bagaimana teman-teman? Jadi hasilnya negatif 10 dikurang negatif 120 dibagi 12 dikali 22 sama dengan 210. Oke,
Jadi kabatakur sangat membantu kita ya teman, sangat membantu sekali. Jadi jangan dilupakan teman. Oke, bagaimana contoh yang lain? Coba kita lihat contoh terakhir ya teman. Nah, di sini kita punya 4 operasi sekaligus dan juga ada tanda kurungnya teman. Bagaimana ini ya? Lihat ya, di sini ada pengurangan di dalam tanda kurung, di sini pembagian, di sini perkalian, di sini penjumlahan. Mana dulu yang harus kita kerjakan? Oke teman-teman, jangan bingung dulu, jangan pusing dulu karena kita sudah punya kabatakur. Jadi tidak perlu bingung, santai. Matematika itu dibawa asik aja. Kita lanjut ya. Nah, teman-teman lihat bentuknya sebelah di sini. Di sifat-sifat yang kedua tadi dijelaskan bahwa jika terdapat tanda kurung maka itu yang harus kita kerjakan duluan. Walaupun di dalam tanda kurungnya itu ada pengurangan atau penjumlahan karena dia lebih rendah dari perkalian sama pembagian. Nggak apa-apa dikerjakan dulu. Karena apa? Karena dia berada di dalam tanda kurung gitu. Jadi harus kita kerjakan dulu adalah negatif 70 dikurang negatif 10. Walaupun di sini ada pembagian, di sini ada perkalian, tetap kita dahulukan di dalam tanda kurung. Nah, seperti itu. Berapa hasilnya? Negatif 70 dikurang negatif 10, hasilnya negatif 60. Nah, selanjutnya yang belum kita kerjakan kita salin sesuai dengan soalnya. Tidak ada yang berubah satupun, tidak ada yang tandanya tertinggal. Negatif 10 kita tuliskan, ditambah negatif 23 dikali 12 kita tuliskan 4. Kemudian mana lagi yang kita kerjakan teman? Ada pembagian, ada perkalian, ada penjumlahan. Yang kita kerjakan mana? Ya pinter, pembagian dan perkalian lebih kuat dari penjumlahan. Pembagian dan perkalian karena dia sama-sama kuat, jadi kita kerjakan dari yang paling kiri. Paling kiri apa? Penjumlahan. Pinter. Jadi kita ke penjumlahan, pembagian. Good. Nah, yang kita kerjakan dulu adalah pembagiannya. Negatif 60 dibagi 10. Hasilnya berapa? Hasilnya negatif 6. Kemudian sama seperti tadi kita turunkan sesuai dengan yang di atas, tidak boleh berubah satupun ya. Oke, karena belum kita lakukan operasinya, jadi jangan ada yang berubah. Nah, selanjutnya tersisa penjumlahan dan perkalian. Nah, betul, karena perkalian lebih kuat dari penjumlahan, maka kita kerjakan perkalian dahulu. Nah, negatif 23 dikali 12. Negatif 6 nya belum kita apa-apakan ya, kita turunkan. Tuh, nggak ada yang berubah kan? Tuh, negatif 23 dikali 12. Hasilnya negatif 276. Bentar. Nah, yang terakhir tersisa penjumlahan. Jadi kita jumlahkan negatif 6 ditambah negatif 276. Hasilnya negatif 282. Nah, teman-teman, tips selanjutnya adalah teman-teman bisa menggunakan pena berwarna untuk memudahkan teman-teman menjumlahkan dan mengurangkan operasi campuran ini. Jadi silakan teman-teman tandai dengan pena berwarna. Ya sudah kita lakukan operasinya sehingga teman-teman tidak bingung nanti. Jadi hasil terakhir negatif 70 dikurang negatif 10 dibagi 10 ditambah negatif 23 dikali 12 sama dengan negatif 282. Mudah kan? Sangat mudah. Jadi bentuk apapun soalnya, kalau kita paham sifat yang tadi, maka insya Allah kita akan bisa mengerjakannya dengan baik. Nah, bagaimana? Coba kita sebutkan lagi ya sifatnya ya. Yang pertama kabatakur, kali bagi tambah kurang. Yang kedua, jika terdapat tanda kurung maka dahulukan tanda kurungnya, abaikan yang lainnya. Kemudian apa lagi? Perkalian dan pembagian sangat sama kuat.
penjumlahan dan pengurangan sama kuat. Jadi dikerjakan dari yang paling kiri. Pinter. Kemudian ketika ketemu keempatnya, pembagian, penjumlahan, pengurangan, perkalian, maka yang dahulu kita kerjakan adalah yang lebih kuat, yaitu pembagian atau perkalian. Karena pembagian atau perkalian lebih kuat dari penjumlahan dan pengurangan. Seperti itu. Harus teliti ya teman ya, karena ini pelajarannya rumit tidak, tapi butuh ketelitian. Oke, selamat belajar. Oke, nah teman-teman sudah tahu konsepnya, teman-teman sudah tahu contoh soalnya. Sekarang coba teman-teman kerjakan latihan berikut. Setelah teman-teman kerjakan latihannya, sudah dapat hasilnya, nanti teman-teman bisa minta bantuan ibu atau ayah untuk mengecek apakah pekerjaan teman-teman benar atau tidak. Oke. Teman-teman, pembelajaran kita sudah selesai. Marilah kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Tetap di rumah, stay at home, menurut at home, belajar di rumah, dan jangan lupa jaga kesehatannya, tetap belajar, tetap jadi siswa yang bahagia.